Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk enggak ya? Daripada saya panggil satu-satu, Mas Anto ada yang tidak masuk atau tidak? Masuk semua, Pak. Mas Bisma udah sehat ya? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ada di room. Bisa ditanyakan, Pak. Oke. Halo Mas Bisma. Mungkin bisa on cam atau on mic? Mas Bisma? Sepertinya masih belum hadir itu Mas Bisma. Cuma join aja. Suaranya kecil Mas Bisma. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa cukup. Mari kita ke slide selanjutnya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Oke. Nah, pada KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek mengenai sekolah, tempat bersejarah atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, kalian pasti tidak asing dengan tempat fenomenal ini yang berada di utara Keraton Yogyakarta. Mungkin bisa ceritakan pengalaman kalian di sini, Mas Bisma? Iya, Sudah Pak. pernah ke Malioboro belum? Pernah, Pak. Sama siapa, Mas Bisma? Sama temen, Pak. Teman, oke. Bisa diceritakan coba pengalamannya di sini? Oh iya, Pak. Di Malioboro itu pas saya ke sana masih ramai, Pak. Pedagang PKL-nya masih banyak. Tapi kalau sekarang kan katanya sudah bersih ya. Terus kalau di Malioboro itu ya banyak makanan, Pak. Kemudian kalau kita jalan ke utara itu nanti terus ke barat, ya kita menemui banyak hiburan, Pak, di sana. Oh, di mana itu, Mas? Di apa itu saya lupa namanya, Pak. Ada kata-kata flower itu, Pak. Oh, mungkin yang lain bisa diceritakan pengalamannya. Mbak Lintang, udah pernah ke sini belum? Sudah pernah, Pak. Loh, kalian daring tapi tetap jalan-jalan ya? Iya, Pak. Nah, Mbak Lintang ini ngekos atau di rumah? Saya di rumah, Pak. Loh, rumahnya mana? Saya di Cilacap, Pak. Oh, jadi dulu pernah main ke sini ya? Iya, benar, Pak. Nah, coba ceritakan pengalamannya. Di Malioboro itu ada mall, namanya juga Mall Malioboro. Di mall itu banyak sekali toko seperti toko baju dan juga toko pernak-pernik. Selain itu juga ada tempat makan. Dan di luar Mall Malioboro juga banyak sekali makanan dan oleh-oleh yang bisa dibeli. Seperti bakpia,
lalu geplak, lalu pernak-pernik lainnya seperti batik, gelang-gelang, gantungan kunci, seperti itu, Pak. Baik, cukup lengkap ya deskripsi dari Mbak Lintang. Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Sebelum lanjut, mari cermati teks yang saya kirimkan di grup WA. Karena teksnya lumayan panjang, saya beri waktu 4 menit untuk membacanya. Baik, Pak. Apa sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, kan kalian sudah membacanya. Nah, menurut kalian apa saja yang terdapat di teks deskripsi ini? Mas Santo?
Kalau yang saya lihat sepertinya ada dua bagian besar, Pak. Apa saja itu? Yang pertama ini ada gambaran umum tentang Terus? objeknya. Kemudian gambaran yang terperinci yang kedua. Yang umum dulu, kemudian yang terperinci. Itu yang saya. Mungkin yang lain, Mbak Lintang bisa mencoba menjawabnya. Ada identifikasi, Pak. Identifikasi. Ya, Selanjutnya, deskripsi. Deskripsi bagian. sudah cuma dua itu. Ya, Pak. Mari kita lihat jawaban kalian apakah benar. Jawaban dari Mbak Lintang sudah cukup lengkap ya, kurang penutup saja. Nah, dalam teks deskripsi ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, biasanya dalam teks deskripsi pada bagian identifikasi ada nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Nah, bagian ini berisi perincian bagian objek, tapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian ini dapat berisi apa yang dilihat, misalnya bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Nah, perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, misalnya suara, dan membandingkan dengan apa gitu. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, di bagian kedua ini ada perinciannya. Nah, ada 4 jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Pengembangan ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misal, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Misal, dalam ruangan itu bercat hijau atau ada meja bundar di tengahnya. Yang kedua yaitu deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misal pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Yang ketiga yaitu deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Pada bagian ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, dan akhirnya penutup. Misal penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai konflik, kemudian penyelesaian, mulai meluruh, dan penutup. Dan yang terakhir, pengembangan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Di sini ada AC-nya, desainnya unik, dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai kebahasaan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini yang pertama menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Ibuku orang yang sangat baik. Kemudian penulis merincinya menjadi dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kebahasaan teks deskripsi selanjutnya yaitu sering menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Misal, pantai panjang dengan pasir putih. Nah, penulis ini seolah-olah mendengarnya dan ditambah dengan debur ombak pantai terdengar berirama. Kemudian penulis juga merasakan udaranya sangat terasa segar. Yang selanjutnya, penulis seolah-olah melihat air jernih dengan buih-buih kecil. Nah, untuk yang kedua ini, kalian silahkan melengkapi, silahkan mencoba. Mungkin Mas Grahita. Gimana, Pak? Untuk yang tabel kosong ini, Seperti apa ya, Pak? Contohnya saya masih kurang paham, Pak. nah misal penulis ini melihat air jernih dengan buih-buih kecil. Nah, bagaimana suara buih-buih kecil ini? Bisa dicontohkan. Coba dicontohkan, Pak. Saya masih bingung, Pak. Misal penulis mendengar ombak itu terdengar lembut tetapi tidak keras. Kemudian penulis merasakan ombak menyentuh kulit dengan lembut atau tidak keras. Dan yang ketiga, bukit hijau menjadi latar pantai. Bisa dicoba. Mendengar, mungkin menggunakan dedaunan pohon yang tersapu angin, seperti itu, Pak, yang mendengarnya. Kemudian penulis merasakan apa, Mas Grahita? Merasakan angin yang dingin, Pak, karena Oke, bisa, anginnya bisa. sangat cepat. Cukup baik contoh dari Mas Grahita. Kita lanjut. Nah, biasanya juga teks deskripsi ini menggunakan kata dengan kata dasar KPTS. Misalnya kalimat ini, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Telah penulisan katanya yaitu dari dasar kata prakarsai dengan imbuhan men. Jadi fonem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klaster. Mari kita coba bersama-sama. Kata memesona dan dari dasar kata pesona dengan imbuhan men. Coba dari teks yang saya kirim tadi bisa dicari kata memesona. Siapa yang mau mencoba? Mas Bisma? Ya, Pak. Bisa ditemukan kata memesona di teks yang tadi
di teks yang pertama. Yang pantai Senggigi bukan, Pak? Iya, betul. Oh iya, ini ada kata memesona, Pak, di paragraf ketiga. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Baik, benar. Kemudian yang memukau, coba ditemukan, Mas. Yang memukau ada di kalimat berikutnya, Pak. Di kalimat berikutnya, Ya, terumbu karang. terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Ya, itu, Pak. Terima kasih, Mas Bisma. Sama-sama. Nah, unsur kebahasaan teks deskripsi yang selanjutnya yaitu menggunakan kata khusus. Apa itu kata khusus? Nah, kata khusus ini adalah kata umum, adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Misalnya kata indah. Kata indah ini memiliki kata khusus seperti elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Kemudian melihat dengan kata khusus menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memerhatikan. Untuk memukul, nah apa kata khususnya? Siapa yang mau mencoba? Saya, Saya, Pak. Karena Mas Wisma tadi sudah mencoba, saya beri kesempatan kepada Mbak Fabiana. Saya Farhan, Pak. Oh, Farhan ya? Iya, Suaranya Pak. mirip. Ya, ini kakak saya. Kita bersaudara, Pak. Gitu. Kok bisa satu kelas? Saudara kembar, Pak. Oh, kembar. Baik, coba Mas Farhan. Kemudian nanti Mbak Fabiana mencoba di kata mendatangi. Baik, Pak. Untuk yang memukul, ini ada menampar. Kemudian mencubit, menghantam, Menghantam. membogem, Maaf Mas Farhan. meninju. Membogem itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa apa ya, Pak? Bukan Indonesia, Pak. Coba dicari di KBBI, Mas. Oh iya, Pak. Meninju, Pak. Meninju. Ninju, boleh. Masih ada lagi? Itu saja, Pak. Mbak Fabiana, kata mendatangi memiliki kata khusus apa saja? mendatangi itu ada berkunjung, Kunjung, terus ada singgah, terus singgah, ada mampir, Pak. hampir. Untuk yang menegur bisa dicoba lagi Mbak Fabiana. Apa menegur ya? Menegur. Iya, Iya, kalau yang menegur itu menyapa bukan sih, Pak? menyapa, bisa, bisa. Terus kayaknya kita menegur lagi deh. Cuma dua ya? Iya, Pak. Tidak tahu lagi sih, kayaknya ada tapi saya lupa mungkin. Baik, tidak apa-apa Mbak. Kita ke materi selanjutnya saja. Nah,
Biasanya juga teks deskripsi menggunakan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Penggunaan kata yang bervariasi ini bisa menarik perhatian pembaca, jadi pembaca tidak akan bosan dalam membaca teks deskripsi. Mari kita berlatih bersama-sama. Kata indah, elok, permai, molek, dengan kalimat pantai indah dan permai. Yang kedua, mengagumkan, memesona, menakjubkan, dan memukau. Bisa dicoba untuk membuat kalimatnya, Mbak Lintang? Ya, Pak. Yang mana, Pak? Yang kata kedua di baris kedua ini. Memesona. Pemandangan yang sungguh mempesona. Mempesona atau memesona? Gimana, Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Ini saya ulangi, memesona atau mempesona, Mbak? Halo? Apa terdengar suara saya? Terdengar, Ada Pak. sedih, Pak. Terdengar. Nah, yang benar itu memesona ya, bukan mempesona. Untuk kata Tapi yang kita ketiga, seringnya mendengar mempesona, Pak. nah, Jadi terbiasanya itu. biasanya memang di masyarakat itu sering salah dalam menggunakan kata. Jadi kita sebagai siswa yang mempelajari bahasa Indonesia bisa membenarkan kata-kata yang salah yang digunakan di pergaulan masyarakat. Untuk yang ketiga, bisa dicoba, Mas Grahita. Ya Pak, sungai itu airnya bersih dan jernih. Dan jernih. Mungkin yang lain, kalimat apa lagi? Dicoba Mas Grahita. Danau itu airnya bersih dan jernih. Bisa. Kita sudah selesai materinya. Sampai di sini, apa kalian ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Saya juga belum ada pertanyaan, Pak. Semuanya sudah jelas ya? Saya juga sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, jika semuanya sudah paham. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, saya akan mengirimkan tugas di grup WhatsApp. Saya kirim sekarang ya. Oke, Pak. Nah, tugas ini silahkan digumulkan minggu depan di link Google Drive yang sudah saya tulis di file tugas tersebut. Baik, Pak. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Sama-sama. Terima kasih, Pak.